Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita minggu besok insya Allah sudah UAS ya. Jadi hari ini materi terakhir. Insya Allah nanti soalnya ada 4. Z, Fourier continue, yang transformasi Fourier discrete, sama yang discrete Fourier series ya. Yang hari ini juga 1 soal. Oke, saya share dulu. Materinya sudah saya share di grup ya, tapi di sini ada saya tambahkan beberapa slide ya. Ini hanya pembahasan saja. Oke, kita bahas transformasi Fourier discrete atau discrete Fourier transform. DFT itu discrete Fourier transform. Jadi transformasi Fourier atau discrete Fourier transform itu kita gunakan untuk deret yang terbatas gitu ya. Artinya di sini periodenya terbatas. Ya, sementara untuk yang transformasinya biasanya n-nya tidak terbatas ya. Nah, discrete Fourier transform dari xn ya, itu kita bisa notasikan dengan x besar K gitu ya. Bisa kita definisikan dengan persamaan xk sama dengan sigma dari xn w n perioda pangkat kn ya. N kecil itu dari 0 sampai perioda dikurang 1. Jadi k-nya itu adalah dari 0 sampai perioda dikurang 1. Teman-teman pakai ingat rumus yang ini ya, di mana wn-nya itu adalah eksponensial pangkat min j 2pi per perioda ya. Nah, sementara inverse dari discrete Fourier transformnya kita bisa menggunakan rumus xn sama dengan 1 per perioda sigma dari dft-nya kita kalikan dengan wn pangkat min kn, n-nya dari 0 sampai perioda dikurang 1, di mana n kecilnya itu adalah 0 sampai perioda kurang 1 ya. Jadi semuanya n-nya itu adalah, atau k-nya itu adalah 0 sampai perioda dikurang 1. Oke, itu rumus. Nah, ini jadi korelasi antara discrete Fourier transform dan Fourier discrete series adalah, jadi x-nya itu adalah tadi kan deret ya, deret terbatas dari xn-nya ya, kita dapat representasikan dengan koefisien ck-nya ya. Ingat lagi rumus ck yang kemarin ya. Jadi kita bisa ada korelasi antara xk itu sama dengan ck ya. Itu hubungan antara discrete Fourier transform dan Fourier discrete series. Nah, sementara hubungan antara discrete Fourier transform dan transformasi Fourier-nya adalah, kita sudah sepakat bahwa transformasi Fourier itu kita dapat ekspresikan dengan x omega sama dengan sigma dari xn eksponensial min j omega n, n-nya dari 0 sampai perioda dikurang 1. Teman-teman tinggal ganti omeganya ganti dengan k 2pi per perioda. Ya, jadi hubungannya adalah omeganya kita ganti dengan k 2pi per n, karena di sini deretnya terbatas. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan? Ini saya rasa tidak usah ya, sifat-sifatnya nggak usah. Kita lanjut ke sini. Bentuk matriks dari discrete Fourier transform atau transformasi Fourier discrete. Ya. Nah, discrete Fourier transform itu kita bisa operasikan dalam bentuk matriks. Ya, teman-teman gunakan rumus x besar sama dengan wn kita kalikan dengan x kecil, di mana x kecil itu adalah matriks dari x0, x1 sampai dengan x periode dikurang 1. X besar itu adalah x besar 0, x besar 1 sampai dengan x besar periode dikurang 1, sementara wn-nya itu adalah matriks. Ingat, baris pertama, kolom pertama dia satu semua ya. Baris pertama 1 ya, yang ini juga kolom pertamanya 1. Sementara untuk baris dan kolom lainnya dia mengikuti rumus yang ini ya. Di ini wn pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan wn n kurang 1, dan akhirnya itu adalah wn n kurang 1 n kurang 1. Teman-teman pakai rumus matriks yang ini. Ya, dia matriks n kali n. Ya, oke, kita lihat contohnya. Saya sudah bikin. Contoh soal, tentukan W4 dan W4 pangkat min 1. Ya, hasilnya adalah ini ya, W4-nya adalah 111, 111, min J, min 1, J, dan seterusnya. Sementara W4-nya itu adalah 1/4, 111, dan seterusnya sampai J. Oke, saya bantu untuk mencarikan solusinya. Oke, teman-teman perhatikan di sini, W4, teman pakai rumus yang tadi ya.
pakai rumus yang WN tadi yang di atas, ini saya kopikan ke sini. Jadi W4 itu adalah 1 untuk baris pertama, 1 semua untuk kolom pertama. Nah, yang ini yang ikut ya. Jadi ini WN, WN2, dan seterusnya sampai WN, N kurang 1, dan akhirnya adalah WN, N kurang 1 dikali N kurang 1. Oke. Karena N-nya 4, ya di sini teman-teman bikin 4. Ini tetap 1, 1, 1 semua. Nah, yang beda itu adalah pas kolom kedua dan baris kedua ya. Ini WN berarti ini W4, ini W4 pangkat 2 sampai W4 pangkat 3, karena dia N kurang 1, maka hanya sampai W4 3. Ya, nah yang ini ngikut ya, berarti ini W42, W44 gitu ya. Ini W46, dan seterusnya sampai terakhir di sini adalah W3, W43, W46, dan W49. Sampai sini bisa ngikutin? Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Nah, teman-teman masukkan rumus yang tadi. Ya. WN itu adalah eksponensial pangkat min J 2pi per 4. Ya. N-nya itu periodenya 4, berarti dia E min J pi per 2. Atau teman-teman masukkan ke sini juga boleh. Ya, sehingga didapatkan W4-nya itu adalah, tinggal dikalikan ya. Jadi ini adalah eksponensial min J 2pi per 4, eksponensial min J 2pi per 4 kali 2, dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil 1111, 1111 ya, 1111, 1 min J, min 1 J, 1 min 1, 1 min 1, 1 J, min 1 min J. Itu caranya. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman yang ini harus paham ya, karena nanti untuk desiminasi waktu dan desiminasi frekuensi pakai rumus yang ini. Kalau ini nggak paham, nanti desiminasinya pasti salah. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Di yang W4 itu yang bawah, Bu. Yang bawah, Bu, yang paling bawah. Ini kan ada eksponensial, ya. Eksponensial pangkat min J 2pi per 4 itu dikali 2 apa dipangkat 2, Bu? Yang mana? Dikali 2. Jadi ini eksponensial, kan ini rumusnya ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini kan masih pangkat nih. Bukan di sini ya, bukan saya taruh di sini ya, di bawah ya. Nah, jadi ini teman-teman kalikan di pangkatnya. Jadi saya taruh 2 di sini, itu baru dikali 2. Ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya, kalau ini baru kali 2, kalau ini pangkatnya yang dikaliin 2 dulu. Ya, hati-hati. Oke. Di sini ada pertanyaan? Ini di slide kemarin nggak ada ya, ini baru tadi pagi saya tambahkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjut. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman dalam discrete Fourier transform, kita dibantu yang namanya phase Fourier transform untuk mencari nilai W-nya. Ya, jadi untuk phase Fourier transform itu ada 2 cara. Teman-teman bisa menggunakan desimasi dalam frekuensi, bisa menggunakan desimasi dalam waktu. Ya, sekarang kita bahas dulu desimasi dalam waktu ya. Nah, untuk desimasi dalam waktu, teman-teman pakai rumusnya. Yang ini ya, untuk desimasi dalam waktu, teman-teman pakai rumus X besar K, itu adalah FK, nanti ada rumusnya, ditambah W, NK dikali GK, K-nya itu adalah 0 sampai, ingat, di sini periode per 2 kurang 1. Ya, ingat di sini ya, periode bagi 2 kurang 1, bukan periode dikurang 1. Sementara untuk ganjilnya, X, K ditambah periode bagi 2 itu adalah FK dikurang WNK dikali GK ya, K-nya itu dari 0 sampai periode bagi 2 dikurang 1. Nah, untuk mencari FK dan GK-nya, teman-teman pakai rumus yang ini. Ya, untuk FK-nya pakai sigma Fn W periode bagi 2 KN gitu ya, N-nya dari 0 sampai periode bagi 2 dikurang 1. Ya, K-nya itu 0, 1 sampai periode bagi 2 kurang 1, sementara GK-nya itu adalah sigma dari Gn, Wn per 2 Kn, N-nya dari 0 sampai periode bagi 2 dikurang 1, sementara K-nya adalah dari 0 sampai periode bagi 2 kurang 1. Teman-teman pahami rumus yang ini, karena ini yang akan kita gunakan dalam desimasi dalam waktu. Ya, untuk diagramnya, ya diagramnya seperti ini untuk desimasi dalam waktu, X besar 0, X besar 2, X besar 4, X besar 6, ya, ini nanti itu teman-teman bisa mencari
X kecil ya, X kecil 0, X kecil 2, X kecil 4, X kecil 6, itu nanti untuk mencari nilai X besar 0, X besar 1, X besar 2, dan X besar 3. Dimana untuk X besar 0, itu teman-teman ambil dari nilai F0, ya, dan nilai dari G0-nya. Dan seterusnya ya, untuk X4 juga nanti dari F0 dan G0 ya. Nanti kita lihat rumusnya, ini hanya diagramnya saja. Oke, kita lihat contohnya. Oke, saya punya deret ya. Deret saya adalah xn. Xn-nya dari nilainya ada 1, 1, min 1, min 1, min 1, 1, 1, min 1. Ini berarti ini berarti n periodenya 8 ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 0 sampai 7. Ya, periodenya 8, nilainya 0 sampai 7. Ya, tentukan DFT X besar K menggunakan algoritma desimasi dalam waktu FFT. Ya, teman-teman cari dulu W40 sampai dengan W43-nya. Pakai rumus yang di atas tadi ya, eksponensial pangkat ya. Nah, sehingga didapatkan untuk W40-nya 1, W41-nya min J, dan seterusnya sampai W43-nya J. Setelah itu teman-teman cari W08, W81 sampai W87. Ya, setelah dapat yang ini. Oke, setelah itu step selanjutnya adalah ya. Nah, ini caranya FN-nya yang genap. Ya, FN genap, teman-teman ambil yang genap yang tadi. Berarti X kecil 0, X kecil 2. Oke, saya kopikan dulu nilainya. Oke, supaya tidak bingung, teman-teman. Saya kopikan dulu di sini. Ya, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ambil yang genap. X0, X0-nya 1, X2-nya min 1, dan seterusnya sampai ke 5 ya. Jadi ambil yang ini 0, ya, 2, 4, 6. Sehingga dapatnya 1, min 1, min 1, 1. Ya, untuk GN-nya itu adalah ambil yang ganjilnya, berarti yang di 1, min 1, 1, min 1. Bisa? Bisa ya? Bisa ya, delete? Oke. Sehingga hasilnya itu adalah untuk F0, F1, dan F3. Ini teman-teman kalikan matriks yang tadi, kalikan dengan nilai yang ini. Fn-nya dan Gn-nya. Jadi 0, 2 plus C, 2, 0, 2 min J, 2 untuk F-nya. Sementara untuk G-nya adalah 0040. Ya, ini saya bikinkan di sini caranya. Ini, saya bikinkan caranya. Ya, FK itu adalah nilai yang tadi. Yang ini, ya. Oke, ini FK-nya. Ya, setelah itu, ini GK-nya. Oke, untuk mencari F0, nah, untuk mencari F0 itu adalah ini hasilnya 0 ya. Untuk mencari FK-nya itu teman-teman bisa langsung menggunakan perkalian matriks, bisa langsung menggunakan rumus yang FK yang ini. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman lebih paham ke matriks, bikin matriksnya saja. Tapi kalau lebih paham ke sigmanya, bikin sigma, karena hasilnya akan sama. Ya, contohnya di sini F0 ya, F0 itu adalah teman-teman kalikan saja 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 0. Atau pakai rumus yang FK di atas boleh. FK berarti sigma dari yang ini ya, Fn P4 0 kali N. Hasilnya juga 0 sama. Ya, sekarang kalau misalnya K sama dengan 1, ya udah berarti 1 di Oke, 1 kali 1 gitu ya. Min J kali min 1, min 1 kali min 1, J kali 1. Dapatnya adalah 2 plus J2. Atau teman-teman pakai rumus boleh. Hasilnya sama. Jadi ada dua cara mencari FK dan GK-nya. Boleh pakai matriks, boleh pakai rumus. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya. Ya. Tapi izin bertanya yang tadi Bu, yang Larry tanyain Bu, yang sebelum yang soal pertama. Yang ini? Bukan yang satu lagi Bu. Satu atas. Oke. Ya, nah ini. Yang bawahnya Bu. Yang bawahnya. Nah, masih belum paham Bu, soalnya tadi saya nyobain pakai kalkulator, hasilnya beda Bu. Itu kenapa hasilnya yang W4 bisa kayak gitu Bu? Masih bingung Bu. W4 hasilnya kayak gitu maksudnya? Itu kan ada yang misalnya yang baris kedua, kolom kedua bukan itu E pangkat minus J 2
2V/4. Nah, kenapa hasilnya jadi minus C gitu, Bu? Oh ya, oke. Berarti ini kan pangkat berapa nih? Pi per 2 itu berapa? Ini berapa nih? Ini berapa? Ini berapa, Dek? Pi per 2 berapa? Aduh, pi per 2 berapa? Halo, pi per 2 berapa, Say? 90. 90. Oke, 90. Dipanggil Say baru nyahut ya. Oke. Jadi ini artinya kan cos 90, karena ini min, berarti min C, sin 90. Cos 90 berapa? 0, Bu. Cos 90. 0. Oh, oke. Sin 90 berapa? 1. 1. 1. Ya. Berarti yang ini kita taruh ke bawah. Sampai sini? Oh, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Silakan, ada lagi. Hati ya, kalau ini salah teman-teman nanti desimasinya pasti salah. Makanya ini pahami dulu. Berarti untuk yang ini paham ya, yang ini paham ya. Ya, Bu. Teman-teman rubah ulernya saja, jadiin dia kosin. Kalau plus berarti dia, bentar ya, laptop saya nge-lag ini. Bu, kalau itunya yang 111 gitu teh emang Enggak, nggak ini bakal dia, berubah. dia matrik identitas. Yang baris pertama, kalau pertama dia matrik identitas ya. Jangan Oh dirubah iya, ya. iya. Yang teman-teman rubah itu dari yang kolom kedua, baris kedua saja. Oke, nah ini dia nih, biar nggak bingung ya, nih. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Ini saya hapus ya. Oke. Ada lagi? Saya lanjut? Ya, oke, saya lanjut ya, Dek. Oke, sampai sini ini ada pertanyaan nih. Teman-teman boleh pakai salah satu ya. Ingat ya, kalau ini yang teman-teman di atas salah, ke bawah salah semua yang ini. Ini kita dapat dari atas tadi ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada, saya lanjut ya. Oke. Maka hasilnya itu adalah untuk X besar 0-nya adalah F0 ditambah W80 G0 dan seterusnya sampai X besar 7 itu berarti F3 dikurang W83 G3 ya. Nah, di sini saya telah jabarkan. Nah, ini dia ya. Jadi XK tadi kan FK tambah WNK dan seterusnya gitu ya. Maka untuk X saya kopikan biar teman-teman ada contohnya. Saya kopikan biar sama hasilnya. Oke, ini hasil yang di atas tadi ya. Nah, untuk X0-nya, teman-teman pakai yang F0 tambah W80 G0 ya, sehingga F0 kita tadi berapa di atas? 0 ya. Nah, F0 yang tadi di atas, oke ini 0, ya, yang ini 0, F0. Teman-teman kalikan dengan W80 dikali G0. W80-nya di atas tadi ya, Dek, yang ini. Yang ini W80-nya, ini gunanya cari W80 sampai W87, ini gunanya di sini. Ya, teman-teman masukkan ke sini. Ya, berarti yang ini ya, berarti ini 1 dikali 0. Ya, sehingga didapatkan 0. Ini dia 0 sama harus sama hasilnya ya. Nah, sementara untuk X besar satunya hasilnya adalah 2 plus C2. Ini sudah saya jabarkan di sini. Ya, ada seterusnya sampai X besar 7. X besar 7 pakai yang min yang ini. Ya, karena kita hanya sampai 0 sampai 3, maka untuk 4 sampai 7-nya teman-teman pakai yang pengurangan. Ya, yang ini saya udah bikin, ini rumusnya, sehingga didapatkan 2 min C2. Ini hasilnya, desimasi dalam waktunya. X besar 0-nya sampai X besar 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nanti tiap orang soalnya beda-beda lagi ya. Sampai sini paham? Insya Allah, Bu. Allah ya. Oke, nanti teman-teman pelajari dulu.
Ya, pelajari dulu, nanti kalau masih kurang paham boleh langsung PM saja. Ya, oke. Nah, yang materi terakhir kita itu adalah desimasi dalam frekuensi. Stepnya sama, ya, stepnya sama dengan desimasi dalam waktu. Cuman di sini kita ganti aja, kalau tadi dalam waktu itu pakai F dan G gitu ya. Kalau dalam frekuensi kita pakai P dan Q. Ya. Nah, caranya sama, teman-teman cari dulu si W-nya gitu ya. Nah, dia tetap sama ya, K-nya itu adalah 0 sampai periode bagi 2 kurang 1. Ya, nah di sini tapi diagramnya berbeda. Ya, kebalikan dari waktu dia ya. Nah, di sini untuk X besarnya itu adalah kita ambil dari misalkan kita untuk X besar 0 itu kita ngambil X 0-nya kita kalikan dengan P misalnya gitu ya, P-nya dengan Q 0-nya gitu. Ya, dan seterusnya sehingga nanti kita dapatkan X besar 0, X besar 2, X besar 4, X besar 6 untuk DFT yang per poin, dan yang keduanya ganjil sama ya, 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7 sama stepnya. Ya, nah ini contohnya, misalkan diketahui deret gitu ya, 1, 1, min 1, min 1, min 1, 1, 1, min 1, tentukan discrete Fourier transformnya menggunakan algoritma desimasi dalam frekuensi. Stepnya sama, ya sama dengan yang cara di atas tadi. Teman-teman cari dulu W80 dan seterusnya. Ya, jadi clue-nya itu adalah yang di atas teman-teman harus paham mencari W-nya. Ya, ini dia P0-nya, P1, P2, P3, P0-nya adalah 0, P1-nya min J per 4, P2-nya 0, P3-nya J4, dan seterusnya sampai Q3. Setelah itu teman-teman cari X besar 0-nya, X besar 7-nya. Ya, sehingga didapatkan X 0-nya itu adalah 0, X besar 1-nya adalah 2 plus C2, dan seterusnya sampai X besar 7-nya itu adalah 2 kurang C2. Ya, caranya sama dengan yang desimasi dalam waktu tadi, sama caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, materinya selesai. Silakan deh, ada pertanyaan? Oke, berarti clue-nya itu adalah teman-teman harus paham di mencari W-nya. Oke, saya balik ke depan. Oke, sampai sini. Sini ada pertanyaan, silakan. Saya pelan-pelankan cara yang tadi, yang ini. Ini ada pertanyaan sampai sini? Karena clue-nya adalah di W-nya ini ya. Kalau teman-teman salah di W-nya, maka ke bawahnya salah semua. Silakan, ada pertanyaan? Yang masih kurang paham, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Di contoh soal ini yang tadi di slide sebelumnya, itu Yang kan mana? yang dicari itu W4 dan inverse-nya kita kalau tidak salah di contoh soal ini. Berarti kalau ini tinggal dikaliin min 1 aja ntar. Yang ini jadi tinggal ditambah di depan WN-nya itu 1/N-nya gitu ya, Bu? Bukan, ini karena kebetulan sama 1/4 ya. Berarti yang ini kan pakai rumus yang di atas ya, inverse ya. Inverse-nya berarti kan 1/N ya. Ya. Pakai rumus yang ini, Dek. Iya, Bu. Ya. Pakai rumus yang ini ya nanti ya. 1/N, makanya ada 1/4. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Karena inverse pakai 1/N-nya. Ya, oke. Silakan ada lagi pertanyaan. Nanti rumusnya tolong dibaca ya. Dipahami rumusnya. Silakan ya, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk ujian akhir semesternya waktunya 1 minggu, Bu. Kayak kemarin UTS atau gimana, Bu? UTS kemarin 1 minggu ya?
Iya Bu, 1 minggu. Ah, nanti ya, saya kasih tahu lagi ya. Saya lihat dulu kesulitan soalnya ya. Itu terakhir kuliah tanggal berapa ya? Minggu ini udah terakhir kuliah semua belum ya? Yang lain ya, mata kuliah yang lain? Belum Bu, Iya, masih ada yang kuliah Bu. Masih ada yang lain, Bu. Masih ada yang lain Bu? Minggu besok masih kuliah? Masih Bu. Masih, Bu. Masih Bu. Saya coba dulu bikin soalnya ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Kalau pengen lihat yang tadi boleh. Silakan ada pertanyaan. Saya tunggu nih. Bu, boleh bertanya Bu? Ya, silakan. Di slide 42 Bu, mungkin hasilnya itu tadi saya dapat dari mana ya Bu? Dari 0, 2 plus J2. Ya, slide Yang ini? 42. Yang ini? Yang Bukan ini? Bu, di bawahnya 44 maksudnya kayaknya. 44 ya, oke. Nah, Nah, itu Bu, hasilnya itu tadi dapat dari mana Bu? Ya, yang 0, 2 plus J2, 0, 2 min J2 gitu. Bisa dijabarin gitu Bu dapatnya. yang mana, Dek? Yang hasilnya Bu, kan F0 itu 0, F1 itu 2 plus J2 itu dapat dari mana tadi teh? Ini perkalian kolom kali baris. 1 kali 1, 1 kali min 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 0. Oh iya Itu Bu. 1 kali 1 ditambah min J kali min 1 ditambah min 1 kali min 1 ditambah J kali 1 kan 2 plus J2 dan seterusnya ya, 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 gitu ya, dan seterusnya dapatnya 0 gitu. Oke Bu, oke Bu. Makasih Bu. Kolom aja ya, baris kali kolom. Boleh pakai 2 rumus ya, boleh langsung pakai matriks yang ini, atau teman-teman pakai rumus yang di atas tadi boleh, atau pakai yang ini boleh, hasilnya sama. Kalau saya lebih prefer ke matriks ya, karena lebih gampang ya. Tapi hasilnya ini harus benar ya, hasil yang di dalam kurung matriksnya harus benar. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya cukupkan. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Yang di slide 42 tadi, tabel pengurutannya gimana Bu? Masih kurang jelas. 42? Ya. 42, oke. 42 ini kan inputannya X kecil ini kan inputannya ya. Ya, inputannya X kecil 0, X kecil 2, X kecil 4, X kecil 6. Yang tadi kita ambil yang genapnya tadi masih ingat, yang di XN masih ingat? Kita ambil tadi, ini X kecil 1, X kecil 3, X kecil 5, sampai X kecil 7. Ya, nah nanti kita masukkan ke sistem kita Fourier kan dia, ya karena dia 0 sampai periode bagi 2 kurang 1, maka di sini kan hanya ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Sama 0, 1, 2, 3 ada 4, sama 4, 5, 6, 7 ada 4. Maka di sini ada 4 poin DFT, ada 4 poin DFT. Ya, 4 poin discrete Fourier transform, 4 poin discrete Fourier transform. Nah, setelah itu untuk mencari X besar 0-nya, output sistemnya, ya, ketikkan X besar 0, X besar 1, dan seterusnya sampai X besar 7. Nah, untuk X besar 0 ini kita ambil dari nilai F0-nya, ya, dan K0-nya. Yang tadi yang rumus ingat lagi. Nah, sementara untuk X4-nya itu kita ambil juga dari F0 dan nilai dari K0-nya. Begitu bacanya.
Ya, untuk si X besar 1 ada di F1 dan G1. Oke, maka kalau yang ini X1 akan sama dengan X5-nya ya, karena dia berurut ya, berarti kita ambil di F1 dan G1 itu, karena dia ada 4 yang kita bagi kan. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, izin tanya Bu, untuk materi UAS tadi apa-apa aja? Untuk UAS Bisa tadi diulang? Z, foyer continue sama foyer discrete. Baik Bu, terima kasih. Ya, foyer discrete ada 2 soal, continue ada 1 soal, dan Z ada 1 soal. Jadi ada 4 soal ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Mau tanya Bu, Hmm. untuk UAS itu kan nanti Ibu kan biasanya beri metode itu banyak ya Bu. Metodenya itu nanti bebas ya Bu, nanti nggak ada pemilihan kayak gitu atau gimana nanti? Misalkan soalnya ada soal materi satu materi Z gitu, ada berapa metode gitu kan? Ibu membatasin metode atau tidak Bu? Yang mana, Z? Atau yang mana? Anggap misalnya Ibu memberi contoh soal ini bukan ada 2 metode tadi saya ingat saya. Nah, Ibu membatasi Oh ya, metodenya atau tidak, Bu? oh ya, nanti saya step ya di soal saya bikin, misalkan tentukan discrete Fourier transform untuk desimasi waktu gitu, untuk desimasi frekuensi gitu. Nanti saya step di soalnya. Oke, baik, Bu. Ya, supaya tidak membawa kemana-mana ya, melebar kemana-mana. Ya, karena pakai rumus yang berbeda tuh ya. Jadi itu bisa, satu soal bisa jadi 2 desimasi ya, waktu dan frekuensi. Ya, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan jawaban UAS praktikum ya. Nanti kalau mau minta nilainya boleh saya share, tapi nanti bareng-bareng teman yang lainnya. Ya, tapi nilainya sudah ada. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.